ketika saya diberikan kesempatan ya harus saya buktikan. Saya patuhi ini loh. Sekarang proses hukum dimulai. Saya ingin Mas Hendy press on. Press on itu coba kejar. Dia pelaku, bukan penyerta. Dan bahkan itu pembunuhan berencana 340. Sudah menggunakan alat, senjata tajam, harus dipecat. Publik memperoleh kesan Bapak itu juga lumayan tegas juga terhadap prajurit. Dalam arti gini, untuk penegakan disiplin terhadap prajurit, Bapak juga menuntut ada transparansi. Selama Bapak sebagai Panglima kayak gitu, dari Kasat sampai Panglima. Transparansi itu kira-kira apa yang mendasari Bapak untuk, dalam arti gini ya Pak, ini kan satu komando gitu ya. Kenapa Bapak menuntut ada sebuah transparansi pada penegakan disiplin terhadap prajurit? Itu apa latar belakangnya? Kemudian bagaimana sih refleksi terhadap kebijakan Bapak saat itu untuk saat ini? Dan pada saat itu ada resistensi nggak sih? Jadi sebetulnya dimulai dari saya ini punya kesempatan Mbak untuk belajar. Jadi waktu itu saya ngambil PhD di George Washington University. Nama programnya adalah Public Policy and Public Administration. Walaupun konsentrasi saya ada di National Security Policy. Jadi itu kira-kira ilmunya eksekutif lah. Karena public policy, kebijakan publik. Nah, karena saya pernah sekolah, saya juga harus patuh dong. Jadi salah satu hal dalam kita sebagai eksekutif Mbak ya, berarti sebagai pemerintah, itu kan juga kita harus melihat apa penilaian orang terhadap kita. Ada namanya World Governance Index. World Governance Index ini mengukur antara lain sekitar 6 kriteria Mbak, pemerintahan, sebuah pemerintahan. Pertama adalah voice dan accountability, akuntabilitas kita. Kedua adalah political stability dan in the absence of violence and terrorism act. Yang ketiga, government effectiveness. Yang keempat, regulatory quality atau kualitas regulasinya. Kelima adalah rule of law. Nah, yang keenam, control of corruption. Nah, ini memang kita sebagai eksekutif harus selalu lah berusaha ya. Kita kan masing-masing punya masing-masing punya kondisi yang membatasi. Pemerintah di negara kita, di negara lain kan berbeda variabelnya. Tapi paling tidak kita harus selalu nih berpegang. Jadi yang saya terapkan, pertanyaan Mbak tadi, menegakkan hukum, itu memang bagian dari tanggung jawab saya sebagai bagian dari eksekutif. Walaupun saya waktu itu sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian Panglima TNI. Tapi saya harus menunjukkan akuntabilitas saya, berarti transparan. Saya juga harus menunjukkan bahwa kita harus patuh pada rule of law. Gitu lah Mbak. Kepatuhan kita terhadap peraturan perundangan. Nah jadi itu adalah penilaian. Saya nggak tahu kalau bagi mereka mungkin yang tidak tahu. Tapi bagi saya yang sejak saya Letnan Kolonel saya sudah belajar itu. Ketika saya diberikan kesempatan ya harus saya buktikan. Saya patuhi ini loh. Gitu. Jadi rule of law waktu itu saya jadikan sebagai prioritas pertama. Sekarang proses hukum dimulai. Terus Mbak bertanya apakah ada resistensi? Ada. Karena apa? Ya itu tadi, karena begitu lama penegakan hukum itu kurang bagus.
Artinya begitu banyak perilaku, tindakan yang melanggar hukum, yang kemudian tidak ada konsekuensi sama sekali. Gitu loh Mbak. Makanya resistensi itu ada. Tapi saya juga yakin waktu itu, yang biasanya melakukan pelanggaran, itu kan sebetulnya lebih sedikit. Lebih banyak, mayoritas, itu sebetulnya yang patuh. Tapi yang melanggar ini biasanya lebih vokal, biasanya lebih berani, sehingga terkesan seolah-olah yang mau resisten itu banyak. Padahal ya mereka-mereka ini jumlahnya sedikit, dan begitu banyak lagi yang sebetulnya sangat mendukung, karena memang mereka harus dong ada bedanya. Misalnya begini, itu teman saya misalnya dia melanggar, saya enggak, tapi kita sama-sama naik pangkat, dapat jabatan bagus gitu loh. Kan harus ada bedanya, karena menahan diri untuk tidak melanggar itu kan juga nggak gampang. Gitulah kira-kira. Saya ingat salah satunya yang berapa tahun lalu itu yang kasus iuran wajib prajurit ya Pak ya. Oh iya, betul. Agak lumayan miris itu ya. Itu kan pungli berarti. Ya. Pungli atau apapun namanya lah. Iya, itu bagi saya tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Karena jangan sampai merusak. Dan lagi korbannya kan mereka juga orang-orang yang tidak punya. Kalau mereka punya, mungkin sudah jadi pengusaha kan gitu. Sekarang sudah lebih terbuka dan transparan. Kami berdasarkan perintah Bapak Kasat sudah tidak ada lagi iuran-iuran. Jadi apalagi sekarang situasi pandemi, jadi semua pasis sudah tidak ada yang mengeluarkan duit yang banyak. Saya tidak ingin lagi ada iuran, apapun alasannya. Kalau dulu ada istilah kita sekolah harus jual rumah, jual mobil, jual segala macam. Sekarang mobil lengkap. Lengkap, aman. Kalau kemarin penutupan di Seskuad mobil lengkap. Berarti para pasis tidak ada yang menjual mobil. Oh Tuhan, lindungilah dirinya, jaga dia, bimbing